Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlal jinan, fatahiyatuhum biha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, sadaqallahu rasuluh. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, para pemuka masyarakat rahimakumullah, mobil khusus seluruh jajaran pengurus dan jamaah Masjid Syekh Azhari, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siang hari ini kita ditemukan di dalam satu majelis yang mulia ini. Semoga kehadiran kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan salam atas Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Siang hari ini tanggal 4 Rabiul Akhir. Saat ini 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Pusaan ini. Pusaan ini. Kita ditemukan oleh Allah ikut ambil bagian dalam memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini adalah usaha kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk senantiasa menanamkan ke dalam diri kaum muslimin agar senantiasa tidak melupakan Nabi Muhammad, agar senantiasa selalu mengingat Nabi Muhammad, karena tidak lain Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang wajib kita contoh dan kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dijanjikan oleh Allah, orang yang akan bahagia di akhirat adalah mereka yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, jikalau mereka umatmu menyatakan diri mereka cinta kepada Allah, bukti mereka cinta kepada Allah adalah mereka menjadikan engkau sebagai suri tauladan di dalam kehidupan. Siapa yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan di dalam hidupnya, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah dan akan diampunkan oleh Allah dosa dan kesalahannya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah satu jalan untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, insya Allah hidupnya menjadi selamat dunia akhirat. Tapi kalau hidupnya tidak dicintai oleh Allah, itulah hidupnya melarat, tidak kati tujuan. Sama dengan kumpi belok banyu, kadang ke laut, kadang ke darat, kadang kiri, kadang puluh, tidak kati kepastian.
Hidup kalau tidak kati kepastian sama dengan layangan ligu tidak kati angin. Ngambun. Aku nak kilir, aku nak gulu. Kita nak nyempetnya sago, nak ngomong sago. Panggilan turun tinggal gelagalan juga. Hidup kalau tidak kati tujuan, sama dan macam itu. Hidup ini harus ada tujuan. Hidup kalau kati tujuan, agak-agak jadi. Hidup keketek harus tahu tujuan, nak nyabrang, apa nak ke kelenteng, apa nak ke mana. Harus ada tujuan. Hidup kita ini tujuan kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah harapan kita. Dunia senang, akhirat senang, tidak masuk neraka. Itulah tujuan kita. Kalau hidup dekati tujuan, tidak akan benar jadi. Ibu-ibu pergi ke pasar, beli wadelak, beli kelapa, beli godong. Nyambung mobil? Ya. Beli wadelak, beli godong, beli kelapa. Nah, nanti ayo aku nak beli wadelak weh. Lagi nyari lewangnya, pula lewang, beli kenanas weh. Nah, enak mobil. Hari maju. Jadi yang dibeli itu ada tuh. Ayo nak beli dasar 4 meter, berarti nak buat terusan. Ayo nak beli dasar 1,5 meter, berarti mak lembut buat makan. Jadi segala sesuatu harus ada tujuan. Kalau hidup tidak ada tujuan, nah sekarang tujuan hidup kita untuk bahagia. Allah Ta'ala nyadi ke manusia ini apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah nyadi ke manusia ini bukan cuma sekadar untuk memenuhi dunia, tapi tujuan Allah nyadikan manusia di permukaan bumi ini supaya mempersiapkan mereka yang akan menjadi penduduk syurganya Allah. Amin. Jadi tujuan kita di dunia ini Allah sedang tahu, tidak terjadi jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kita dikongkon hidup bocor dunia ini ibadah. Tidak dikongkon nyari duit, tidak dikongkon nyari ini karena kita sudah ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak kata yang melatari bocor dunia ini kecuali Allah nanggung rezeki. Kita ini sama dengan tamu. Dalam kitab Tajul Arus disebut perumpamaan kita di pucuk dunia ini apa beno makanya kita jadi tamu di rumah wong. Sari ni acara sari ni maulud masjid ni. Panitia ini sudah mikirkan wong berapa bakal datang, apa yang bakal nak cetuk siang ni. Lah dia jawab. Mungkin kami yang insyaAllah banyaklah budak yang tuanya. Yang tuanya dua, anaknya 8 kan mungkin lah. Mungkin lawang. Berarti jumlahnya sekian, 200. Berarti nyiap ke 200. Jadi panitia itu sudah tahu. Tadi anak nanya bagi menit ikut aja berapa? Oh sini 50 berapa? Berapa kakak? 50 kakak. 50 kakak di sini. Cuma pergi lagi 1.000. Nah, 50 kakak. Kalau sekarang kata orang 4 baik berarti orang 200 berarti. Dia sudah ada persiapan 200. Kalau kakaknya 50 kali 4 2. Kalau lebih dari 200 satu banyu. Jadi ada kurang. Nah kalau kita sedekah tahu puan bakal datang diundang 250 wong, berarti butuh daging 10 kilo, uji wong betina sekilo tetap selawe, berarti 250 cukup. Artinya tahu kadar jumlah. Alam semesta ini Allah yang nyadikan Bapak Ibu. Jadi Allah tidak bakal lokak kiut lah. Allah tidak akan terbudi. Kan Allah yang nyadikinnya. Jadi kita jangan takut. Kita ini tamu. Kita ini tamu. Siapa yang undang kita tanggung jawab pasti. Kita nganter ke, kita undang kampung, ngajak rumah kita, macam doa buat anak mantu kita tanda terima kasih, ingin tambah. Ya,
Nah, masalah sininya, nanya wajuan nih berapa ji? Sekali 480 kali jangan. Kalau dipegang uang 100, jangan 300, 3 kali. Sekali 2 juta ben, juta maya ada. Kilo, sama babalong ni. Artinya ada apa? Ada cakap. Nah, hidup dunia ni bapak ibu, tak usah nak lagu sama Allah. Hidup dunia tak usah lagu. Pasti Allah jamin rezeki kita. Kita ni ada di dunia, dia yang nyadi ke kita. Maka itu keadaan syukri, keadaan hamid, nekan ke kita belajar tauhid, mengesahkan Allah, meyakini Allah sebagai pencipta, ngatur alam semesta ini. Jadi kita tidak usah susah. Waktu anak belajar tauhid dengan keadaan, Kiai tiap hari, kita ni tiap hari ngaji pasti ketemu 4 rezeki, nikmat, balak, ibadat, sama maksiat. Pasti tiap hari ni pasti tak bakal lidah. Cuma ada jawaban. Maksiat minta ampun, nikmat syukur, musibah sabar, ibadat pandang kau dia. Ada jawaban juga. Cuman tinggal ada unsur sengaja apa tidak. Tangi pagi hari, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, kau hidup kaki aku sani. Cuman ngakulah Allah ni nak hidup aku lagi sani. Apalah sebabnya? Apa Allah nyuruh aku taubat? Apa Allah nyuruh aku ibadat? Apa aku disuruh aku hidup? Mestinya mak itu berpikir. Ay, mana hidup maksiat berhenti lah Pak. Mana hidup nak maksiat berat pula. Nah, malah mati kan? Hidup ini nak ibadat. Mana hidup nak beda aku? Buat mengganti baik. Nikmat Allah ditangikan kita obati untuk menikmati lagi nikmat Allah Ta'ala. Itu nikmat. Syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Waktu ni banyak dosa, makan hak orang balik ke? Jangan ngomong. Ya. Kita lah mungkin tu lah mancing-mancing liwat di kamar mo. Berarti dia balik kan hak orang. Kesempatan untuk tobat balik. Kalau baca amal kita kurang, tingkatkan. Itu gunanya hidup itu 3 ekor itu. Tingkatkan amal, minta ampun, malikkan punya wong. Lain dari 3 itu dah kata. Kedua, ibadat. Kita sholat subuh, kita baca zikir, itu pandang karunia banyak yang ditangikan oleh Allah, tapi tidak sholat. Wong yang tangi duluan dari wong sembahyang subuh banyak. Yang mumpuk dijaga bagi itu pukul 11, pukul 2, pukul 1 lah umum. Pukul 3 lah kami dipaksa maham ngomong. Pukul 12 lah kami maham ngomong. Subuh tidak sholat mungkin. Kita yang tangi subuh selalu. Yang tangi dokinan tidak sholat subuh, yang kesiangan masih sholat subuh. Pandang karunia dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, setiap hari pasti maksiat. Itu benar Pak, yang awak ketek kalau keledak tidak macet tengah jalan. Pandang banyak kumpul, suruh, bukannya. Kapan tercungak, betino terlepas, saya betino. Masih ada. Tapi kan tak sengaja. Astagfirullahaladzim. Kena lagi lah tambah nombor. Itu namanya maksiat. Tidak sengaja, tak sepiro. Mau kita tunduk. Nah, turun. Kapan tu cium?
Itu maksiat. Jawabnya astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah Tuhanku, apalah ada di ini. Kita ampun. Ampun itu lagi istighfar. Karena nyai budak itu yang lepas heret. Lalu itu tahan dulu dia. Itu namanya maksiat apa? Kita tidak sepuluh. Tapi Allah uji. Allah uji. Mana iman kau? Engkau apa sih? Apa nama? Tambah lagi kamu mandi-mandi pakai sungai, bukan dikit maksiat. Ada yang memang sengaja nyuci, ada yang memang cecak rendam. Kenapa dunia? Allah nak uji iman kita. Hah? Kita nggak bisa gimana gitu. Itu namanya maksiat. Tidak sengaja, tidak sepiro. Mau kita tunduk. Nah, dulu. Kenapa keciuman? Itu maksiat. Jawabnya astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah Tuhanku, apalah ada di ini. Ampun. Ampun itu lagi istighfar. Karena nyai budak itu yang lepas heret. Lalu itu tahan dulu dia. Itu namanya maksiat apa? Kita tidak sepuluh. Tapi Allah uji. Allah uji. Mana iman kau? Engkau apa sih? Apa nama? Tambah lagi kamu mandi-mandi pakai sungai, bukan dikit maksiat. Ada yang memang sengaja nyuci, ada yang memang cecak rendam. Kenapa dunia? Allah nak uji iman kita. Hah? Kita nggak bisa gimana gitu. Yang keempat, dia pasti kita dapat bala. Pasti dapat bala. Ketika dapat bala, ya sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni hamba. Hamba itu uji Kiai Zawawi, hamba itu taufik ada 3 hurufnya. Ha mim ba. Hanya harus mim menerima, banyak berubah. Yang namanya hamba itu harus menerima berubah. Artinya baca setiap detik dia berubah dengan kehendak Allah Ta'ala. Amin, amin. Jadi kita tinggal nunggu baik. Lah, bukan lagi lincah, Pak, naik ketek, mentang banting, naik jamba. Oh, memang kita mana jamba. Gak idak pelosok. Nah, musibah. Tak baca ngoceh. Kenapa? Karena kita tidak nyambung jamba itu. Itu menunjukkan bahwa diri kita nih ada yang ngelola. Maka itu kita kepada Allah Ta'ala dituntut ibadat. Kehidupan yang paling benar dalam hidup di dunia ini adalah kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Nabi dijadikan uswatun hasanah. Bapak Ibu, Nabi itu miskin ada di Nabi, senang ada di Nabi, salu ada di Nabi, sabar ada di Nabi, ngelawan ada di Nabi, pemaaf ada di Nabi. Hah? Bini Rasulullah lebih dari situ ada di Nabi. Nabi punya istri lebih dari 1 ada di Nabi. Nabi punya anak, Nabi juga punya bini yang tidak punya anak. Dicukup pada diri Nabi. Aisyah satu nih, dalam mau kawin belum punya anak. Kami tapi selom di dokter bagus kalau aku bagus, biniku bagus, tapi ngapa belum? Gimana Nabi? Kurang apa doa Nabi? Nabi dengan Siti Khadijah dapat 6 anak. Nikah dengan Maria Al-Qibtiyah dapat 10 anak. Jadi 7 anak. Nabi 4 lanang 3 tini. Anak Rasulullah. Tapi Nabi punya 9 istri. Ada istri yang paling cantik dan ada istri paling muda, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatuna Aisyah ahli syurga. Doanya didengar oleh Allah. Nabi Muhammad minta apa dikabulkan oleh Allah. Tapi kenapa Nabi tidak boleh anak dari Siti Aisyah? Apakah Siti Aisyah kurang? Siti Aisyah wanita yang cerdas. Siti Aisyah wanita yang pintar, yang tangguh, yang cantik, yang muda. Tapi kenapa tidak dapat dari dia? Apakah mereka Rasulullah tidak kepengen?
Apakah Siti Aisyah tidak kepengen? Pasti kepengen. Tapi takdir menghendaknya. Tidak baca. Oh, berarti kita yang bukan Nabi macam mana? Nabi lagi diuji macam itu. Aku ni Ustaz, pengen ni yang punya anak. Siang malam aku dia berdoa. Belum dapur, tidak cukup barang tu nak digoyong. Dia tak bisa dapat baca. Kalau tidak baca, dia berusaha berubah, ada caranya. Kurang apa coba? Semua kehidupan Nabi cukup. Hidup Nabi dengan kemiskinan. Oh ibu, masih hebat kalau kamu tinon. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, wanita paling kaya di kota Mekah. 3/4 kota Mekah punya Siti Khadijah dengan kekayaan. Semua pedagang di kota Mekah Sayyidatuna Khadijah yang punya. Toko-toko tanah, perumahan 3/4 kota Mekah punya Siti Khadijah. Dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nabi adalah laki-laki yang miskin, keluarga miskin, anak yatim piatu, hidup dengan mama. Jadi kalau nyimak pernikahan Nabi, tidak dilarang kita untuk laki-laki menikah nyari betina anak wong berduit atau wong berduit. Cuman untuk apa hartanya? Ternyata harta Siti Khadijah habis untuk perjuangan Islam. Kalau seorang laki-laki mencari wanita yang kaya untuk jadi istri dia, boleh. Datangnya dia di harta itu untuk mengawal kekayaan istrinya, untuk berbuat kebaikan. Tapi ketika di ujung kehidupan Siti Khadijah, bahkan dalam riwayat sampai nak makan lagi tidak baca Bapak Ibu, sampai habis hartanya untuk agama. Siti Khadijah nyusui Siti Fatimah itu, menurut riwayat sampai temakan teisep darah, bukan lagi banyak susu. Saking tidak ada makanan yang dimakan oleh Siti Khadijah dan Rasulullah. Menurut riwayat lagi dalam kitab Abu yang Al-Maliki disebutkan bahwa saking miskinnya Siti Khadijah, di akhir hayatnya Ibu Siti Khadijah punya baju selembar. Satu baju itu tampilan bajunya berjumlah 38 tampilan. Siapa di sini yang bajunya tampilan? Zakati. Lego juga ratusan ribu. Tahan maksud ini, jilbab mahal. Bom baru Sungai Batang, jilbab baru boleh bu? Iko lagi balik, cemung, bimbek wong. Itu jilbab tumpul. Siti Khadijah kayo Ibu, bajunya tampilan 38 tampilan. Siti Fatimah anak Rasulullah, kata Nabi Siti Fatimah adalah pimpinan wanita di dalam surga. Ibu tahu kemiskinan Siti Fatimah? Dia punya baju Ibu sampai 20 tampilan. Jadi kita ini belum semiskin Nabi. Waktu kedahlan ngajar Bapak nyeritakan kehidupan Nabi Muhammad. Nabi pernah makan sampai 7 hari Nabi tidak makan. Nangis kedahlan dalam diri. Kita tak pernah Bapak sehari ini yang tak makan itu lagi tak pernah. Nabi 7 hari tak makan sekeluarga, tak ada ngomong. Bahkan dalam riwayat Rasulullah kalau sholat perutnya bunyi kotak. Jadi binsar sahabat dunia. Kata yang berani nanya. Siapa yang berani? Cuman Sayyidina Umar yang berani. Wahai Rasulullah numpang nanya. Apa dia bunyi kotak-kotak? Buka nanti. Ya Allah Bapak, batu digantung di perut untuk nahan kelapanya perut. Sampai nangis Sayyidina Umar. Kenapa ya Rasulullah tidak menyertahu kami? Kalau kau tidak makan, kenapa tidak menyertahu? Ya Umar, aku tidak galak dianggap sebagai pimpinan yang membebani anak buahnya. Aku tidak galak penderitaan diriku dibebankan kepada umatku.
Di mana letak miskin kita, Pak? Kita alhamdulillah. Iwak tak katit, bebek bertelur. Kurang apa? Kita ni yang tomak. Kalau iwak ini bapak cuma sekadar dipancing di jalan, tak bakal hilang model ini. Ini iwak diracun ni, disetrum. Bukan sedikit tukang nyetrum iwak terus setrum lewat. Banyak masuk di gerbong itu bapak. Masuk di koran. Ya? Ya Allah. Iwak terbakang itu bapak. Kalau kita jengok yang berteluran itu, berapa ikut lah? Umur iwak terbakang jadi berapa tahun lah? Sikap iwak yang besar. Yang mana? Sebal. Tahu tak? 2 tahun lah. Sebal ini 2 tahun. Berarti kalau dia setahun sapil besar dikit. Ya? Dan kecilnya sapil. Besar itu lah. Benar ya? Sapil masak kuning lemak. Nasihatnya itu lewat bui, kita makan mana ingat ya. Kalau iwak itu bapak, siko iwak terbakang telokan itu, kalau mulai dari telok sampai ke 2 tahun, siko iwak itu punya 1000 telok, lebih 1000 itu. Tahulah 1000 jadi. Ada 10 iwak terbakang lah 10.000 pak. Iwak terbakang kita di sini. Gara-gara disetrum 2.000 tegak punah kan. Yang tomak tu bukan ini pak, gawaan hawa nafsu. Zaman Yai gini, zaman kami lagi kecil dulu, nangkul juga iwak di gudang garam ini. Terasa bapak. Habis terawih, buat makan sahur, diajak ayah nangkul. Kapan ngangkat tangkul, 3 kali ngangkat belabung. Cukup makan pindang, sudah. Kapan ngangkat, yang mana kecil buang. Kadang nangkul malam-malam tuh boleh iwak porno. Iwak porno. Iwak belis. Iwak belis, iwak porno. Iwak belis, ulang lagi jengok. Itu namanya iwak porno. Iwak belis kalau lama masuk tangkul, selepan itu. Cedok dan canting benar. 2 kali kelar bapak. Balik rumah di siang jauh gendok. Makan kaget sahur. Tidak kata tomaknya zaman itu. Dah kata tomak. Ngambuk ke jalur, saat boleh 2-3 kali naik. Iwak tadi yang kecil muak. La haula wala quwata illa billah, gawaan nafsu manusia. Anak pernah ceramah maulud 2 tahun yang sudah. Dosen apa yang punya Pak Bayu ini? Tambang gambang. Pagi abang sama lagi tambang gambang. Buat tunjuk makan, boleh mak lais, pinang lais. Ikut di ujung tolong ini ada lais sih. Dari mana ya? Sungai kami Ustaz. Dia pergi sungai, datang lagi. Gini masih banyak Ustaz. Iwak belido, ada, iwak lais, ada. Kenapa baca? Jarak sekian kilo dari sini Ustaz, kami dosen punya aturan. Nak nyalo, nak nangkul, nak mancing, nak numpak, lajulah. 2 yang tak boleh, ngacuni sama nyetruk. Ada hukum-hukum dosen. Sehingga bapak anak jino Allah kebanyak tangkul, segalanya dapat. Dan iwaknya masih banyak. Yang salah itu bukannya Tuhan ngatur alam, kitanya yang tobat. Nyingok kehidupan Nabi, baca baik. Balik dari masjid Nabi, nanya Aisyah, ya Rasul, ada makan ada di rumah? Kurma ada katik, gendum katik, sudah Nabi. Kita puasa, ya sudah, kita puasa. Puasa Siti Aisyah. Melok Nabi puasa. Siti Aisyah melok puasa. Gampang ngatur itu. Coba ke kita betina ni. Jangan kena dekati duit nak belanja. Ngenjuk belanja dikit lagi.
Tujuh hubungan muak. Jurit aja sawe cukup ya. Itu pada naik kena kayu, ada tonton kayu. Hidup ini yang dicari setiap hari itu memenuhi kebutuhan. Titik. Kayu miskin lagi nasi. Yuk siang itu nah, beli mobil, beli masak enggak rumah. Ajak baik, kamu kan tidak katakan. Tak boleh ngomong laki itu. Laki lagi usaha, lah semaksimal mungkin. Boleh selama ibu, alhamdulillah. Aku tahun-tahun tahan gue, laki kamu. Panjang sih ngomong iwanya. Aku lagi dulu ya, terasok. Tekan nenang laki mek gue, ngawin kamu. Aku lah terasok ya, bakal hidup sanggup. Cek ibu gak nak lu.